Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Erlangga, NPM 1975 dari kelas perjalanan wisata A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari survei mengenai tempat wisata Lampung Walk yang telah kami laksanakan pada tanggal 19 Oktober 2020. Baik, langsung saya mulai. Sebelumnya saya mengenalkan nama kelompok kami, yaitu ada Ericia Fedidian Sapitri, kemudian Ricky Putrajaya, dan saya sendiri. Dan di sini akan saya mulai. Yang pertama yaitu identifikasi konsumen pariwisata. Di sini ada beberapa poin pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu definisi survei, kemudian yang kedua tujuan melakukan survei tersebut apa, kemudian sejarah dan profil daya tarik wisata ataupun destinasi wisata yang kami survei tersebut, kemudian penyampaian hasil kuesioner dan juga kesimpulan. Baik, yang pertama sini saya akan menyampaikan survei itu sendiri apa. Survei berasal dari kata research, di mana dalam hal ini memiliki arti mencari. Dalam sebuah survei juga bisa dilakukan pengumpulan data yang bisa berupa sebuah informasi atau sebuah karakter sekelompok pada responden pada penelitian yang ada. Jadi maksudnya di sini survei ini adalah mengumpulkan data ataupun menyebar kuesioner kepada para responden. Jadi kita meminta ataupun meminta tanggapan dari para responden tersebut untuk menghasilkan sebuah data dari survei tersebut. Kemudian ada pun beberapa tujuan survei. Di sini ada 12. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Nah, maksudnya yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah, yaitu dimana kita bisa mengidentifikasi permasalahan apa yang ada di tempat tersebut, lalu kita identifikasi masalahnya itu seperti apa dan juga bagaimana tanggapan dari para responden. Kemudian yang kedua itu pemecah masalah. Nah, di pemecah masalah ini, setelah kita melakukan survei, kita mendapatkan permasalahannya apa, kemudian kita bisa menyimpulkan untuk mencari pemecahan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, tujuan survei itu proses pengumpulan data. Sebuah survei akan bisa dikatakan sebuah survei apabila telah melakukan pengumpulan data untuk mencapai kesimpulan dari survei tersebut. Yang kemudian keempat itu melakukan sebuah analisis. Setelah data-data kemudian dikumpulkan, kita menganalisis data-data tersebut sebagaimana mestinya, seperti harus kita olah supaya kita mengetahui ataupun untuk mencari pemecahan dari masalah yang telah kita survei tersebut. Yang kemudian yang kelima, mendapatkan sebuah penjelasan atau explanatory. Jadi setelah kita melakukan survei, otomatis kita mendapatkan jawaban daripada responden, kita akan mendapatkan penjelasan ataupun masalah ataupun bisa juga kritik dan saran kepada kita untuk kepada identifikasi konsumen tersebut. Jadi sehingga kita bisa membuat penjelasan mengenai tentang permasalahan yang ada tersebut. Kemudian yang keenam, aku melakukan evaluasi. Sama saja dengan hal yang pertama tadi. Lakukan evaluasi ini setelah kita mendapatkan jawabannya, kita melakukan evaluasi bagaimana perkembangan kedepannya untuk menjadi lebih baik. Kemudian kita bisa melakukan menuju ada prediksi. Apabila kita telah mendapatkan hasil responden tersebut, otomatis kita akan mendapatkan prediksi. Contohnya, mereka datang ke sini hanya 1, 2, 3 kali. Itu tujuannya untuk berwisata kuliner. Nah, jadi kedepannya kita itu bisa memprediksi bagaimana perkembangan para pengunjung untuk kedepannya itu seperti apa. Kemudian pengembangan indikator sosial. Jadi kita bisa berinteraksi dengan para pengunjung karena kami melakukan survei secara langsung. Kemudian dapat menghasilkan sebuah deskripsi ataupun gambaran mengenai pola pikir pengunjung yang mengunjungi tempat tersebut. Kemudian yang 11 itu penelitian operasional dan eksploratif. Jadi di sini kita dapat mengeksplor tempat-tempat tersebut dan juga selama kita mensurveinya, jadi itu juga bisa menambah pengetahuan kita. Kemudian yang selanjutnya ini yaitu sejarah dan profil destinasi wisata
Lampung Walk yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Lampung Walk itu merupakan pusat hiburan yang warna lengkap bernama Lampung Walk, hadir di bumi Lampung, diresmikan pada tanggal 21 Oktober 2016. Jadi baru sekitar berjalan 4 tahun pada bulan Oktober kemarin. Lampung Walk ini mendapat sambutan yang cukup baik di tengah masyarakat Lampung, terutama bagi masyarakat Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Berdiri di atas lahan seluas 1.345 meter hektar persegi, Taman Hiburan Lampung Walk memiliki 39 kapling berukuran mulai dari 14 meter sampai dengan 164 meter yang diperuntukkan untuk area restoran dan kafe. Kemudian fasilitas pendukung di Lampung Walk itu sendiri yang utama yaitu yang paling tersedia lengkap di sana seperti restoran, food court dan restoran dan kafe. Kemudian ada juga tempat olahraga seperti sport center. Di sana ada tersedia lapangan futsal, kemudian lapangan basket, badminton, dan juga area senam. Kemudian ada juga kolam renang dan masih banyak lagi tempat dan juga masih ada tempat-tempat olahraga lain. Nah, selanjutnya yaitu hasil kuesioner dan juga ada salah satu daya tarik wisata yang sangat menarik di Lampung Walk itu yaitu studio foto 3D atau 3 dimensi. Ini merupakan studio foto 3D pertama di Lampung dan juga terlengkap ya karena di sana terdapat lampu-lampu dan juga kaca-kaca pemantul. Jadi apabila kalian masuk di sana akan sangat-sangat terasa nuansa 3 dimensinya. Kemudian berikut adalah hasil kuesioner yang kami lakukan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 pukul 13.00 sampai dengan selesai. Kuesioner ini kami bagikan secara langsung kepada para pengunjung di Lampung Walk dengan spesifikasi 16 butir soal terkait dan daya tarik wisata dan telah diisi oleh 30 pengunjung yang hadir. Baik, ini adalah data hasil kuesioner kami yang akan saya tampilkan. Untuk yang pertama, yakni ada hasil survei mengenai pengunjung Lampung Walk ini berdasarkan usia ya. Jadi kami telah mensurvei 30 kuesioner ataupun 30 responden dan kami dapatkan hasil sebagai berikut. 30 responden sebagai berikut. Yang pertama mengenai usia, yakni setelah kami survei usia yang paling banyak mengunjungi dari 30 responden tersebut adalah usia 16 tahun, yakni berjumlah 8 orang. Jadi bisa kami simpulkan di sini berikut saya tampilkan. Jadi yang berkunjung paling banyak di atas itu rata-rata usia yang berkunjung adalah 15 sampai dengan 17 tahun. Jadi rentan-rentan usia masa-masa muda ataupun dikatakan masa-masa remaja yang paling banyak berkunjung di sana. Kemudian untuk responden yang kami sebarkan juga mendapatkan tentang jenis kelamin 23 wanita dan juga 7 pria. Untuk status pernikahan itu kami mendapatkan 30 belum menikah. Jadi yang berkunjung di sana semua masih remaja. Kemudian dari responden yang di sana kami sebar untuk mengenai daerah asal 30-nya ke 30 hasil responden tersebut berasal dari Kota Bandar Lampung. Mengapa demikian? Karena mengingat masih dengan masa pandemi, jadi mungkin untuk warga-warga sekitar Bandar Lampung seperti Lampung Selatan, Sawaran dan lainnya masih agak ragu untuk berkunjung ke Lampung Walk mengingat keramaian. Tapi sebenarnya di Lampung sendiri sudah menerapkan protokol kesehatan seperti cek suhu, cuci tangan, kemudian menjaga jarak dan sebagainya. Kemudian jarak tempuh rata-rata yang ada di berkunjung ke Lampung Walk yaitu
4 sampai 6 km jaraknya dari Lampung tersebut. Jadi masih di sekitaran Lampung sendiri dengan jumlah 16 pengunjung. Kemudian rata-rata pengunjung yang menuju ke Lampung yaitu 25 orang menggunakan kendaraan bermotor, kemudian 4 menggunakan mobil, kemudian 1 menggunakan angkutan umum. Jadi mengingat untuk tempat wisata tersebut ini walaupun dia mewah tapi masih terjangkau. Ini bisa dibuktikan dengan jumlah para pengunjung yaitu masih rata-rata menggunakan sepeda motor. Kemudian hal yang paling diminati di sana adalah destinasi kolam renang karena memiliki kolam renang yang sangat bagus. Kemudian yang kedua kuliner 10 responden, kemudian olahraga 4 responden, dan foto 3D. Nah, untuk foto 3D ini sendiri mungkin terkendala karena biaya masuk karena cukup mahal menurut kami, yaitu Rp45.000. Baik, mungkin selanjutnya yaitu berdasarkan pekerjaan yang para pengunjung di sana kan rata-rata masih usia milenial ataupun remaja. Di sini yang paling banyak mengunjungi itu pelajar atau mahasiswa berjumlah 29 responden, kemudian dan 1 berasal dari wira swasta. Kemudian kunjungan ini kami sebar ke responden itu rata-rata untuk pergi ke sana itu bersama teman-teman sebanyak 19 orang, keluarga hanya 2 orang, dan sisanya sebanyak 3 orang dari sendiri untuk merangkak sendiri-sendiri. Maksudnya kami tadi bersama dengan teman 21 orang, keluarga dengan 6 orang. Selanjutnya yaitu hasil responden. Jadi mereka mengetahui Lampung tersebut dari apa. Untuk media pengetahuan atau mereka mendapatkan informasi tentang Lampung ini, tetap internet menjadi posisi yang pertama yaitu 19 responden. Kemudian dan juga dari teman dan juga dari media-media lainnya dan juga dari keluarga juga ada. Kemudian yang terakhir yakni data destinasi tersebut 30 orang berdasarkan berapa banyak responden berkunjung sebagai berikut. Nah, ini adalah jumlah kunjungan dari 30 responden tersebut. Ternyata ada yang 4 sampai 5 orang itu 4 sampai 5 kali kunjungan itu berjumlah 12 responden. Jadi rata-rata para pengunjung yang telah mengunjungi ke sana itu pasti mereka akan kembali ke Lampung tersebut. Kemudian untuk hasil dari pelayanan ada di sini ada dua responden yang mengatakan pelayanan di sana perlu ditingkatkan, khususnya untuk yang berada di restoran ya, karena di restoran masih agak kurang untuk hospitality dari pelayanan tersebut. Kemudian dari kuesioner tersebut dapat kami simpulkan ataupun menerima saran dari para pengunjung. Yang pertama itu memperbaiki fasilitas di tempat wisata itu memperbanyak seperti tempat istirahat, seperti menambah soal tersebut karena untuk tempat istirahat itu sendiri masih agak kurang di sana. Kemudian menambah fasilitas yang ada guna menunjang ataupun meningkatkan animo masyarakat yang berkunjung. Kemudian menurunkan harga masuk tiket tempat wisata seperti kolam renang dan juga sewa olahraga yang futsal bisa 1 jam itu 250.000 dan juga foto 3D 45.000. Kemudian wisata kuliner itu ditambah dan menurunkan harga. Untuk harga kuliner di sana terbilang masih mahal ya, karena rata-rata itu 25.000 lebih ke atas, yang hanya muridnya jus hanya Rp5.000. Kemudian menggratiskan parkir, kemudian memperbanyak tempat jenis wahana air, maksudnya wahananya seperti waterboom ditambahkan di sana. Kemudian juga lebih banyak promosi di tempat wisata, contohnya pemasangan pamflet dan banner-banner yaitu di sepanjang jalan yang diharapkan dari exhibition tersebut. Kemudian untuk kesimpulan,
Hasil kuesioner ini bisa menjadi acuan untuk senantiasa terus meningkatkan mutu dari destinasi wisata Lampu Wok. Dengan metode ini dapat diketahui apa saja pendapat wisatawan yang berkunjung ke sana. Kemudian tentang pelayanan atau fasilitas yang ada di Lampu Wok, seperti saya sampaikan tadi, itu diharapkan oleh para pengunjung yang berdasarkan hasil 30 responden tersebut. Berikut akan saya lampirkan untuk foto-foto dan juga hasil dari responden yang kami sebarkan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.